Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Ray. Nah, kali ini kakak akan membahas soal tentang UTBK ataupun SNBT, khususnya untuk subbab pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk penjelasan soalnya, yuk langsung simak penjelasan berikut. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, di sini ada suatu soal tentang fungsi ya. Jadi ada fungsi A, ini himpunannya, kemudian fungsi B ini himpunannya ya. Nah, maka himpunan pasangan terurut yang menyatakan fungsi dari A ke B, berarti A ke B. Nah, berarti A ini sebagai daerah asal ya atau domain. Kemudian untuk B ini sebagai daerah hasil ataupun range ya. Nah, ingat ya, nanti kayak misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 4x tambah 1. Nah, ini sebagai domainnya X gitu ya. Nanti range-nya itu si fx-nya hasilnya gitu ya. Nah, syaratnya itu adalah di sini tidak boleh ada domain yang sama ya. Domain sama yang menghasilkan range yang berbeda gitu ya. Satu domain itu pasti menghasilkan satu range ya. Kayak misalkan ini domainnya itu 1. Ya, nanti hasilnya pasti cuma 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Berarti nanti range-nya atau si fx-nya itu adalah 5 gitu ya. Jadi nggak mungkin ada nilai yang lain. Nggak boleh ada domain yang sama ya. Jadi intinya nggak boleh ada domain yang sama. Di sini ada domain yang sama ya. Sedangkan menghasilkan range yang berbeda itu nggak boleh ya. Nah, domain yang sama menghasilkan range yang berbeda itu nggak boleh. Ini salah. Kemudian ini juga ya, domainnya sama tapi range-nya beda, nggak boleh. Nah, kemudian untuk yang DE ini salah. Kenapa? Karena ini fungsi A ke B sebagai daerah asalnya itu adalah yang A. Berarti domain itu harus huruf nih ya, A-nya. Ini depannya angka, salah. Berarti jawabannya yang C. Oke, ke nomor yang kedua, rata-rata nilai ulangan 5 siswa ya. Jadi 5 siswa. Rata-ratanya itu 70 per siswa ya. Berarti kalau di total 70 kali 5 jumlahnya harus 350. Nah, kemudian mediannya itu 71. Median itu kan nilai tengah ya. Berarti tengah-tengahnya sudah jelas di sini 71 dan modusnya 74. Modus itu yang sering muncul. Nah, sedangkan untuk menentukan median ini data harus urut ya. Data harus urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti mau nggak mau 74 ini posisinya pasti yang di kanan, nggak mungkin di sebelah kiri ya, karena lebih besar daripada 71. Dan jumlahnya nggak mungkin 1 karena dia modus pasti yang sering muncul. Kalau misalkan dia cuma 1, ya 71 juga modus ya gitu ya. Jadi minimal dia keluarnya 2 gitu ya. Logikanya kan seperti itu. Nah, sekarang sisanya berapa? Coba ini kita jumlahkan. 7 kali 3 21, 219 ya. Nah, kita kurangkan berarti sisanya berapa? Ini sisanya adalah 131 ya. Berarti yang mengisi 2 sini totalnya harus 131. Nah, kita mau mencari jangkauan. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, kita bakal mencari jangkauan max ya gitu ya. Jangkauan maksimum berarti 74 dikurangkan dengan angka yang di sini kita ambil yang paling kecil, yang paling mungkin. Supaya angka di sini paling kecil, ini 131 kita distribusikan kan ya. Berarti di sini harus yang paling gede dulu. Paling besar di sini harus 70 ya, nggak mungkin 71. Karena kalau di 71 jadi modus. Nah, berarti kalau ke sini 70, otomatis yang ke sini tinggal sisanya paling kecil 61. Coba kita kurangkan dengan 61, hasilnya ada 13. Jadi jangkauan terbesarnya 13, nggak mungkin lebih dari 13. So, bisa kita simpulkan bahwa Q lebih besar daripada P. Oke, soal yang terakhir. Nah, di sini ada GX ya, kemudian A dan B itu adalah akar-akar dari persamaan ini. Nah, kita langsung saja substitusi. GX-nya kuadrat, berarti 2X min 3 kita kuadratkan. Kemudian ini GX kuadrat. Nah, kalau X kuadratnya di dalam kurung, semua X yang di sini tinggal kita ganti saja dengan X kuadrat ya. Nah, jadi beda ya antara ini dengan ini. Kemudian 3GX, 3 dikali GX, GX-nya 2X minus 3. Nah, ini sama dengan 0.
Oke, kita jabarkan ya. Ini jadi 4x kuadrat min 12x ditambah dengan 9. Nah, ini minusnya kali ke sini jadi minus, kemudian minus kali minus jadi plus 3 ya gitu kan. Ini jadi 6x ya, 6x, kemudian ini jadi minus 9 ya gitu. Nah, kita rapikan, ini dikurangkan dengan ini jadi 2x kuadrat, kemudian min 12x dengan 6x tinggal minus 6x. Ini 9-nya kita bisa coret, tinggal tersisa 3 sama dengan 0. Ini sudah menjadi persamaan kuadrat. Sekarang tinggal kita cari penjumlahan akarnya ya. A tambah B, ini langsung aja rumus minus B per A. Ini sebagai A, depan x kuadrat, ini sebagai B, yang di depan x, dan yang ini konstanta sebagai C. Berarti B-nya itu adalah minus 6 dibagi dengan A-nya 2. Jadi 6 per 2 hasilnya 3. So, jawabannya adalah yang A. Oke, jadi itu pembahasan soal tentang UTBK ataupun SNBT subbab PK atau pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini kakak sudah sediakan latihan soal. Ini tentang statistika ya. Silakan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, silakan pantengin terus GP Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa.